Bab 163. Pembalasan. Meski sudah malam, masih banyak orang di pintu gerbang kota. Tidak hanya itu, kerumunan muncul dari panggung formasi pengirim hampir setiap saat. Kak yang seharusnya tidak jadi datang, kan? Di gerbang kota, si barbar melihat ke arah kota, melihat bahwa sosok warrior yang belum muncul, dan segera berkata, siang hari, warrior yang berkata dia akan datang ke sini untuk mencari mereka setelah menangani masalah di Sekte Pedang, jadi mereka bertiga tidak pergi. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah, tidak ada yang suruh kamu tunggu. Renita di samping melotot pada si barbar dengan marah. Wajah si barbar memerah, dan dia menyeringai, tidak berbicara lagi. Pada saat ini, tim pengawal yang mengenakan baju besi perak berpatroli di gerbang kota. Ketika salah satu dari mereka melihat Renita dan tiga lainnya, dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening, dan setelah beberapa waktu, wajah orang ini tiba-tiba menjadi bengis, lalu berjalan menuju Renita bertiga. Sandra, apa yang kamu lakukan? Melihat orang ini tiba-tiba meninggalkan tim, pria paruh baya pemimpin itu berteriak dengan suara yang dalam. Pria bernama Sandra itu berhenti dan menatap Renita dengan bengis, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Komandan Huang, aku melihat pembunuh yang membunuh adikku. Hah? Komandan Huang melirik Renita bertiga lalu berkata, kamu tidak salah. Sandra menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika adik aku meninggal, aku pergi ke pegunungan puluhan ribu untuk menyelidiki dan menemukan bahwa adikku masuk pegunungan puluhan ribu bersama ketiga orang ini. Adik aku meninggal secara tidak jelas di pegunungan puluhan ribu, dan tiga orang ini tiba-tiba menghilang. Adikku pasti dibunuh oleh ketiga orang ini. Kalau tidak, mengapa mereka menghilang? Adik Sandra adalah Trino yang masuk pegunungan puluhan ribu bersama Renita. Dia mencari kota-kota di sekitar pegunungan puluhan ribu, tetapi tidak ada kabar tentang Renita bertiga. Mereka bertiga sepertinya sudah menguap. Ini membuatnya semakin yakin bahwa kematian adiknya adalah disebabkan oleh Renita bertiga. Hanya saja, butuh waktu lama baginya untuk menemukan Renita bertiga. Pada akhirnya dia harus menyerah untuk mencari Renita bertiga, karena rekrutan tahunan tim pelindung keluarga kekaisaran sudah dimulai. Tidak diragukan lagi, dia yang mencapai alam pemenang lolos seleksi. Dia tidak menyangka bahwa dia ternyata bisa bertemu ketiga tentara bayaran ini di kota kekaisaran. Apa yang akan kamu lakukan? Komandan Huang bertanya. Aku ingin ketiga orang ini mati. Sandra menatap Renita bertiga. Komandan Huang berkata dengan khusyuk, mau serang mereka di jalan. Jangan lupa, ini kota kekaisaran. Sandra menarik napas dalam-dalam dan menekan niat menyerang di dalam hatinya. Komandan Huang benar, ini ibu kota kekaisaran Qin. Jika dia membunuh tiga orang di jalan, masa depannya pasti akan berakhir. Di ibu kota kekaisaran Qin, selain sekelompok orang gila dari persekutuan Master Rune, tidak ada yang berani tidak mematuhi hukum kekaisaran Qin. Setelah beberapa saat, Sandra menatap Komandan Huang dan berkata, kampanye Kapten Pengawal tahun ini, aku mendukungmu. Mendengar itu Komandan Huang tersenyum, lalu memberi isyarat kepada seorang prajurit di belakangnya, membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Prajurit itu melirik Renita bertiga, lalu mengangguk dan pergi. Saudara Sandra, walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa pada ketiga orang ini tanpa izin, bagaimana jika pihak lain melanggar hukum kekaisaran Qin? Komandan Huang tersenyum. Sandra melirik Komandan Huang, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Jumlah pengawal keluarga Huang berjumlah besar, dan tentu saja mereka memiliki banyak komandan. Di atas komando adalah kapten pengawal.
Jika ingin menjadi kapten pengawal, maka tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga dukungan dari para pengawal ini. Awalnya dia tidak mendukung Komandan Huang, tapi demi balas dendam, dia tidak punya pilihan selain pindah kubu. Hanya saja hati pihak lain ini kelak harus sangat berhati-hati di masa depan, pikir Sandra pada dalam hati. Renita sedang melihat ke kota, mencari sosok warrior yang tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendatanginya. Pria paruh baya itu melihat tubuh Renita yang seksi, dan matanya menunjukkan keserakahan dan kecabulan yang tak terselubung, kemudian menyeringai, dan berkata, "Cek, sangat cantik, tubuh ini. Wajah ini jauh lebih baik daripada yang terkenal lainnya. Jika bisa." Pria paruh baya itu belum selesai berbicara, dan pisau bermata lebar menghancurkan pria paruh baya itu dengan suara angin yang pecah. Si barbarlah yang melakukannya. Melihat seseorang melecehkan adiknya, si barbar langsung marah besar, dan langsung bacok tanpa berpikir panjang. Melihat bahwa si barbar benar-benar menggunakan pisau, semua orang di gerbang kota berseru, dan kemudian dengan cepat mundur. Bertindak di kota kekaisaran, orang ini bodoh atau luar biasa. Melihat si barbar menyerangnya, senyum aneh muncul di sudut mulut pria paruh baya itu. Tepat ketika pisau besar si barbar akan jatuh di kepala setengah baya, sinar energi tiba-tiba mengenai pisau besar si barbar. Si barbar terkejut, tangannya kesemutan, dan pisau besar terbang keluar. "Kak!" seru Renita, dan dengan cepat berjalan ke sisi si barbar dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Si barbar menggelengkan kepalanya, lalu melihat tim pengawal dengan baju besi perak yang mendekati mereka. Dia diam-diam berseru gawat, otaknya berputar, memikirkan cara, tetapi pihak lain sudah datang padanya. Komandan Huang melirik pria paruh baya yang pernah melecehkan Renita sebelumnya, lalu melirik si barbar bertiga, tanpa ekspresi berkata, "Berani membuat onar di kota kekaisaran, tangkap semuanya, dan bunuh pelanggar langsung di jalan." Masalahnya begini. Si barbar melangkah maju, bersiap untuk menjelaskan sesuatu. Namun, pada saat ini, sesosok melintas, si barbar menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik. "Kak!" Renita berseru, dan buru-buru berlari ke sisi si barbar dan membantunya berdiri. Ketika dia melihat perut si barbar yang cacat parah, Renita tiba-tiba gemetar karena pusat energi si barbar hancur. Ketika si hitam di samping melihat pusat energi si barbar hancur, dia bertindak, memegang belati, dan menusuk Sandra yang sebelumnya menyerang si barbar. Bang! Dengan suara teredam, si hitam juga terbang keluar, dan pusat energinya juga hancur. Sandra melirik si barbar dan si hitam dengan jijik, dan berkata, "Benar-benar lemah." Renita berdiri perlahan, menoleh untuk melihat Sandra, mengepalkan tinjunya, dan menekankan satu suku kata, "Kenapa?" Dia tidak bodoh, pihak lain membunuh begitu datang, dihubungkan dengan pria paruh baya sebelumnya yang tiba-tiba muncul. Dia tahu bahwa ini adalah permainan melawan mereka bertiga, tetapi dia tidak mengerti mengapa pengawal kerajaan kekaisaran Qin di depan mereka akan menyerang mereka. "Kenapa?" Sandra menyipitkan matanya dan berkata, "Aku juga ingin bertanya kepada kalian mengapa membunuhku adikku. Namaku Sandra dan Trino adalah adikku. Sekarang kamu ingat." Ternyata begitu. Renita menyipitkan matanya. Meskipun Trino tidak dibunuh oleh mereka bersaudara, apa bedanya? Saat itu warrior yang membunuh Trino untuk mereka, dapat dikatakan bahwa kematian Trino tidak terlepas hubungannya dengan mereka. Benar saja, kalian yang membunuhnya. Melihat ekspresi Renita, wajah Sandra berubah muram, dan berkata, "Aku tidak akan bertanya pada kalian karena sudah tidak berguna. Kalian tenang,
Aku tidak akan membunuh kalian bertiga. Aku akan menjual kedua pria untuk menjadi gigolo. Sedangkan untuk kamu, aku awalnya berencana untuk menjual kamu, tetapi aku menyesalinya. Aku memutuskan untuk menunggu sampai bosan memainkanmu baru menjualmu. Menurutmu bagaimana? Jangan buang waktu. Pada saat ini, Komandan Huang mengerutkan kening. Jika situasi normal, dia tidak akan berani membantu Sandra secara terang-terangan berurusan dengan ketiga tentara bayaran ini. Bagaimanapun, hukum kekaisaran Qin tidak hanya sekedar untuk dilihat. Jika semuanya terungkap, maka berakhirlah dia. Tapi sekarang periode luar biasa, mereka para pengawal memiliki satu kekuasaan lebih dari biasanya, yaitu bisa membunuh dulu baru melapor. Selama 3 tentara bayaran ini diselesaikan, maka tidak ada pengadilan. Siapa yang akan peduli dengan nasib ketiga tentara bayaran ini? Sandra menyeringai dan berkata, sebelum itu, ayo kita lumpuhkan kamu dulu. Setelah berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan menendang perut Renita dengan kaki kanannya. Renita tidak melawan, dan tidak bisa melawan. Alam pemenang bukanlah orang yang bisa dia lawan sekarang. Hanya saja dia masih sedikit enggan di hatinya, 2 keengganan. Yang pertama tidak mau mati seperti ini, yang kedua tidak mau mati sebelum bertemu warrior yang. Si barbar selalu memberitahunya bahwa waktu bisa membuatnya melupakan warrior yang secara perlahan. Tetapi mengapa setelah perpisahan beberapa bulan dengan warrior yang, bukan saja dia tidak melupakan warrior yang secara perlahan, tetapi perasaan terhadap warrior yang semakin kuat. Berkali-kali dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia menyukai warrior yang. Tidak ada jawaban yang pasti. Terkadang, menyukai seseorang tidak membutuhkan alasan, bukan? Hanya saja semuanya akan segera berakhir, karena dia merasakan aura menakutkan dari alam pemenang. Bersambung.